Anda kembali dalam NTV Morning, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi dan informasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah dan juru kamera Tri Hartanto dari Stasiun Tanah Abang. Ya, Emir, bisa kita ketahui seperti apa persiapannya saat ini? Bisa Anda jabarkan jelang nantinya peresmian yang akan dilakukan pada siang hari nanti? Ya, Rian, Elisa, dan pemirsa Nusantara TV, memang situasi terkini menjelang kedatangan Presiden Prabowo dalam meresmikan Stasiun Tanah Abang baru, yang mana memang nampak begitu ya, sejumlah pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres ini sudah mulai standby dari pagi hari tadi, di mana memang jika dilihat Pas Pampres ini mencoba melakukan untuk mensterilisasi kawasan Stasiun Tanah Abang baru, yang mana memang kita ketahui Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung nantinya sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat untuk meresmikan Stasiun Tanah Abang itu sendiri. Dan memang jika informasi yang kami dapat sampaikan begitu, seharusnya Presiden Prabowo Subianto ini dapat meresmikan Stasiun Tanah Abang pada bulan Oktober lalu atau tanggal 17 di saat hari ulang tahunnya, namun memang ada reschedule dan kepastian ini telah didapatkan setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Direktur PT KAI Bobi Rashidin pada sore hari lalu, di mana memang nampak begitu ya, pengamanan juga dari PAM KCI ini telah berlangsung dan persiapan-persiapan untuk nantinya Presiden Prabowo akan hadir secara langsung bukan hanya untuk meresmikan Stasiun Tanah Abang baru, yang informasi kami himpun nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan mencoba menaiki KRL dari Stasiun Tanah Abang baru menuju Stasiun Kampung Bandan ataupun Stasiun Manggarai. Namun informasi antara dua stasiun ini manakah yang memang nantinya akan Presiden Prabowo tuju, kami belum dapat memastikan, namun informasinya memang nantinya akan datang sekitar pukul 10.30 dan langsung meresmikan dan menjajal Stasiun Tanah Abang baru dengan menggunakan KRL itu sendiri. Dan memang kemarin Presiden Prabowo Subianto juga bertemu Direktur KAI Bobi Rashidin yang juga menyampaikan bahwa akan adanya penambahan gerbong kereta api, yang mana kita ketahui pada pertengahan tahun ini PT KAI juga menambahkan sejumlah gerbong dari CRSI atau dari Cina, ini sekitar jumlahnya kurang lebih 11 rangkaian, serta juga dari PT Inka itu sendiri. Dan memang jika dilihat nuansa dari Stasiun Tanah Abang baru ini sangat nyaman begitu, dengan dimana ini merupakan gedung baru jika dibandingin Stasiun Tanah Abang lama, dan hingga kini persiapan masih terus dilakukan dan nantinya akan disambut, Presiden Prabowo akan disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandi serta Direktur PT KAI Bobi Rashidin. Ya, Rio. Emir, jika melihat dari fungsi dan juga revitalisasi, mungkin Anda telah berbincang dengan para penumpang mengingat ramai di belakang sana. Kira-kira apakah respon mereka dan juga animonya serta harapan dari revitalisasi ini bisa digambarkan, Emir? Ya, memang revitalisasi yang dilakukan PT KAI di Stasiun Tanah Abang ini, jika melihat Stasiun Tanah Abang ini merupakan stasiun yang sudah cukup lama, dari tahun 1899 atau 126 tahun lalu sudah berdiri dan mengalami beberapa kali perombakan di tahun 1996 hingga 1997 dan 2010 hingga 2014, dan ini paling terbarunya tahap 1 yang mana digambarkan desainnya ini sejak tahun 2023 dan pembangunannya ini sejak tahun 2024. Nampak bila revitalisasi ini hadir di mana adanya sejumlah penambahan seperti penambahan peron dari 2 menjadi 4 serta penambahan jalur dari 4 menjadi 6 dan serta penambahan akses stabilitas untuk para penumpang ini juga dilakukan oleh PT KAI. Namun untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kenyamanan dari Stasiun Tanah Abang baru ini, saya sudah bersama dengan salah satu penumpang yaitu Mas Ri. Selamat pagi Mas, apa kabar Mas? Ya, selamat pagi, baik. Ya Mas, ini Mas sendiri menggunakan KRL ini memang sehari-hari atau seperti apa? Memang saya menggunakan KRL ini memang sehari-hari untuk aktivitas, untuk mau pergi kemana saja saya menggunakan KRL ini. Oke, Mas, berarti kan memang penumpang sehari-hari, dan ini kan Stasiun Tanah Abang baru ya Mas, bangunan baru.
berbanding kebalik dengan stasiun Tanah Abang lama ini, Mas sebagai penumpang apa sih perbedaan yang dirasakan? Tadi sempat melakukan mencoba secara langsung. Oke, baik. Kalau untuk bagi saya ya, untuk Tanah Abang yang lama dengan yang baru adalah banyaknya inspirasi terbaru, nyaman dalam penggunaan KRL, ada penambahan dalam beberapa peron, itu akan menambah kapasitas penumpang yang semakin padat di daerah Jakarta ini. Untuk yang saya rasakan bagi penumpang lain juga saya dengar itu untuk Tanah Abang baru, stasiun Tanah Abang baru itu banyak mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan nanti dengan pembukaan yang disambut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu akan menginspirasi kita semua dan menjadi stasiun Tanah Abang yang lebih baik nanti ke depannya. Ya Mas, ini kan tentunya Mas sudah merasakan sejumlah fasilitas-fasilitas di sini. Tentunya pasti ini kan akan menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat yang menuju kota Jakarta. Mas sendiri melihatnya seperti apa sih harapan untuk nantinya stasiun Tanah Abang baru ke depannya nih dengan bangunan baru tentunya ini fresh gitu Mas. Ya, mudah-mudahan dengan bangunan baru ini stasiun Tanah Abang baru ini akan menjadi lebih baik dipergunakan untuk semua penumpang dan lebih nyaman untuk melayani para penumpang di stasiun terbaru ini gitu. Baik Mas, terima kasih atas waktunya Mas Rizky. Ya memang revitalisasi dilakukan oleh PT KAI ini merupakan sinergitas antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkereta Apian, dan ini sinergitas juga dengan PT KAI serta Pemprov Jakarta, yang mana untuk saat ini kapasitas penumpang di stasiun Tanah Abang baru ini mencapai 150.000. Jika melihat begitu volume saat ini yang dapat kami sampaikan ini sekitar stasiun Tanah Abang baru dan stasiun Tanah Abang lama ini sekitar 215.000, yang mana memang nantinya selama 5 tahun ke depan diprediksi akan mencapai hingga 3.000 penumpang per harinya. Ini merupakan angka yang cukup besar begitu, yang dimana dengan adanya revitalisasi ini tentunya kenyamanan dan aksesibilitas bagi para penumpang, yang tentunya stasiun Tanah Abang ini menjadi tujuan utama para penumpang dari luar Jabodetabek untuk bisa hadir secara langsung di kota Jakarta. Rio. Ya baik, terima kasih Emir Hamzah dan juga juru kamera Tri Hartanto melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang. Selamat bertugas kembali.